Resep 1, es bongko. Siapkan panci untuk memasak, masukkan 1 bungkus kecil tepung hungkui atau setara dengan 100 gram. Tambahkan 4 sendok makan gula pasir atau sekitar 70 gram dan 1/4 sendok teh garam. Aduk rata. Lalu tambahkan 600 ml santan kekentalan sedang. Ini saya ambil dari 1 bungkus santan instan, dicampur dengan air hingga totalnya 600 ml. Aduk rata sampai tepungnya larut. Tambahkan 1/4 atau setengah sendok teh pasta pandan, sesuai selera aja ya untuk tingkat hijau warnanya. Aduk rata. Lalu ini kita masak dengan api sedang sambil diaduk-aduk hingga adonan mengental dan meletup-letup. Nah, seperti ini. Kemudian angkat. Setelah uap panasnya sedikit berkurang, masukkan ke dalam wadah. Ini saya pakai wadah persegi panjang. Dan ini kita biarkan set, kemudian disimpan di dalam kulkas agar lebih dingin. Selanjutnya siapkan panci untuk memasak, masukkan 150 gram gula pasir, tambahkan 1 lembar daun pandan, dan 200 ml air. Boleh juga ditambahkan gula pasir sekitar 3 sendok makan agar manisnya lebih terasa. Lalu ini kita masak sampai mendidih dan gulanya larut, kemudian angkat. Lalu saring agar nggak ada ampas yang keikut ke dalam gula ya. Dan ini kita biarkan hingga dingin. Lanjut kita siapkan wadah lagi, lalu masukkan santan sebanyak 500 ml. Ini saya ambil dari 2 bungkus santan kara, dicampur air hingga totalnya 500 ml. Tambahkan sedikit gula pasir dan juga 1 lembar daun pandan. Kita masak sambil diaduk-aduk hingga mendidih, kemudian angkat dan biarkan hingga dingin. Lanjut kita ke adonan bongkonya. Ini udah set, sudah saya simpan di dalam kulkas. Lalu kita keluarkan dari loyang cetakannya dan ini kita potong-potong. Boleh dipotong kotak-kotak agak besar ataupun dipotong dadu. Ini aku potong dadu kecil-kecil ya. Kemudian untuk bahan pelengkapnya saya pakai cincau hitam yang diserut. Kemudian ada juga ini buah nangka dan es batu. Untuk buah nangka dan juga cincaunya, kalau nggak suka atau nggak ada, boleh dilewatkan aja. Lanjut kita siapkan wadah untuk meraciknya. Masukkan es batu beserta bongkonya secukupnya ya. Kemudian tambahkan juga dengan cincau hitam dan juga buah nangkanya. Lalu siram dengan kuah gula dan juga santan. Es bongko yang super segar ini siap untuk disajikan. Ini cocok banget untuk menu takjil puasa nanti ataupun buat ide jualan kalian. Selamat mencoba, semoga suka. Resep 2, es campur. Siapkan panci untuk memasak, kemudian masukkan 1 liter santan. Ini saya ambil dari 3/4 butir kelapa parut ya. Tambahkan 150 gram atau setara dengan 10 sendok makan gula pasir, 1/4 sendok teh garam, 1 lembar daun pandan, dan pewarna makan warna pink. Aku pakai merah rose. Kalau ada pasta doger boleh banget, nanti aromanya akan lebih wangi lagi. Selanjutnya kita masak dengan api sedang sambil diaduk-aduk hingga mendidih. Hindari pecah santan ya. Nah, kalau udah mendidih, matikan api kompor, kemudian angkat. Setelah uap panasnya hilang, baru kita tuang ke dalam cetakan ya. Biarkan hingga dingin. Ini gelembungnya aku pecahin biar nanti permukaannya nggak bolong-bolong. Kalau udah dingin, tutup rapat, kemudian masukkan ke dalam freezer hingga membeku. Selanjutnya kita siapkan panci lagi untuk memasak. Masukkan 1 bungkus bubuk agar-agar warna hijau. Tambahkan 6 sendok makan gula pasir atau sekitar 90 gram. Aduk rata. Dan tambahkan air sebanyak 800 ml atau setara dengan 8 gelas dinding penuh. Aduk sampai bubuk agar-agarnya larut. Lalu kita masak sambil diaduk-aduk hingga mendidih. Setelah mendidih, matikan api kompor. Biarkan hingga uap panasnya berkurang, kemudian masukkan ke dalam cetakan. Ini aku bagi 2 biar nanti hasilnya tuh nggak terlalu tebal. Biarkan hingga dingin dan set. Setelah set, kita potong-potong dadu. Untuk isian lengkap es campurnya, ini agar-agar yang kita buat tadi ya. Kemudian cincau hitam aku potong dadu, sudah aku rebus sebelumnya selama 3 menit agar bakterinya mati. Karena ini dari pasar, biasanya kan takutnya kotor karena tempatnya terbuka. Jadi biar bersih aja dan menghindari bakteri. Selanjutnya ini tape ketan. Kalau nggak ada boleh dilewatin atau pakai ketan kukus aja. Dan ini potongan buah nangka serta nata de coco. Kemudian ini tape singkong, aku potong-potong juga, dan susu kental manis. Dan ini kita kembali ke es yang kita buat semalaman. Ini udah membeku.
Kita biarkan hingga sedikit lunak, baru nanti kita serut ya, karena ini masih terlalu keras banget kalau langsung diserut. Ini diserut pol sampai ke bagian dasar cetakannya ya, karena yang di bagian atas ini adalah endapan santan kental. Jadi biar nanti nggak kebagian bawahnya aja, semuanya harus diserut rata. Lanjut kita siapkan wadah. Kalau untuk jualan biasanya pakai mika plastik seperti ini atau cup plastik ya. Terus kita isi deh dengan esnya pertama kali, kemudian isian-isian tadi ya, ada agar-agar, cincau, tape ketan, tape singkong. Ini paket lengkap banget teman-teman. Nata de coco dan juga potongan buah nangka. Ini cocok banget buat menu takjil bulan puasa nanti ataupun buat ide jualan kalian. Rasanya sangat enak banget, aromanya tuh sangat wangi. Daripada kalian beli jajan es di luar, mendingan buat sendiri, makannya bisa sepuasnya, hasilnya juga sangat enak dan tentunya lebih sehat. Nah, selamat mencoba, semoga suka. Resep 3, es selendang mayang. Bahannya di sini ada 50 gram tepung beras, kemudian setengah sendok teh garam, setengah sendok teh vanili bubuk, 1 bungkus tepung hong kue kemasan 100 gram, 3,5 sendok makan atau setara 50 gram, dan 1 liter air atau setara 5 gelas belimbing penuh. Lanjut kita campur semua bahan ke dalam wadah. Untuk tepung berasnya kalau ditakar pakai sendok makan itu sebanyak 5 sendok makan seperti ini ya. Kemudian kita masukkan airnya. Nah, ini waktu aku masukin nggak ke record, ini sebanyak 5 gelas ya. Kita masukkan sedikit demi sedikit sampai tepungnya larut. Kemudian masukkan sisa airnya, aduk rata. Selanjutnya ini kita saring untuk memastikan nggak ada tepung yang bergumpal. Adonan saya bagi menjadi 3 bagian sama banyak. Ini yang pertama aku beri pewarna makan warna merah dan juga pasta doger. Kalau mau pakai salah satu warnanya juga boleh, nggak masalah. Kemudian yang ini aku pakai pasta pandan dan dicampur dengan warna hijau. Kalau mau pakai salah satunya juga boleh. Yang satunya biarkan warna putih ya. Lanjut, yang pertama kita masak dulu adonan yang warna hijau. Kita masak dengan api sedang sambil diaduk-aduk hingga adonan mengental dan meletup-letup. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kemudian matikan api kompor, lalu kita angkat dan tuang ke dalam loyang cetakan. Ini aku pakai loyang stainless, panjangnya 20 cm dan lebarnya 10 cm. Aku siram dulu pakai air minum biar nanti nggak lengket ya. Lalu kita tuang dan diratakan. Lanjut kita langsung aja buat adonan yang kedua, yaitu yang warna putih. Jadi nggak usah nunggu dia dingin atau set ya, langsung aja nggak apa-apa. Caranya juga sama. Nah, kalau udah kayak gini, lanjut kita langsung aja kita tuang ke dalam atas adonan yang warna hijau. Jadi nggak usah menunggu adonan yang hijau dingin ya, karena kalau keburu dingin nanti justru dia nggak akan menempel. Ratakan, setelah itu langsung aja buat adonan yang warna merah. Kita aduk rata, caranya juga sama ya. Nah, kalau udah kayak gini, diangkat, kemudian langsung aja siramkan ke atas adonan yang warna putih. Kemudian kita biarkan hingga dingin dan set. Boleh juga disimpan di dalam kulkas. Lanjut kita mau buat kuah santannya. Siapkan panci untuk memasak, kemudian masukkan 750 ml santan atau sekitar 3,5 gelas belimbing seperti ini. Tambahkan sedikit garam, kira-kira 1/4 sendok teh dan 1/4 sendok teh vanili bubuk serta pasta pandan. Lalu kita masak dengan api sedang sambil diaduk-aduk hingga mendidih. Nah, kalau udah mendidih, matikan api kompor, kemudian angkat dan biarkan hingga dingin. Untuk kuah gulanya, kita siapkan panci untuk memasak. Masukkan 200 gram gula merah, aku pakai gula aren, 100 gram gula pasir, 1/4 sendok teh garam, dan 300 ml air atau setara 1,5 gelas belimbing seperti ini. Selanjutnya ini kita masak dengan api sedang sambil diaduk-aduk hingga mendidih dan gulanya larut. Kalau gulanya udah larut, matikan api kompor, kemudian angkat dan biarkan hingga dingin. Nah, kita kembali ke adonan selendang mayangnya ya. Ini udah dingin, udah set. Kemudian kita lepaskan aja dari loyangnya.
Sebenarnya lebih mudah menggunakan loyang plastik ya, dia lebih mudah untuk dikeluarkan karena kan ini ada santannya. Kalau pakai loyang seperti ini ya rawan untuk lengket sih kadang-kadang. Nah, ini selanjutnya dipotong-potong. Potongnya ya seperti ini sih, kalau biasanya yang dijual-jual itu ya kayak gini motongnya. Persegi panjang gitu ya. Nah, kalau semuanya udah siap, sekarang kita racik es selendang mayangnya. Siapkan mangkok ataupun gelas, kita masukkan es batu, kemudian tambahkan selendang mayangnya, dan disiram dengan kuah gula dan kuah santan. Ini cocok banget untuk menu buka puasa. Selamat mencoba, semoga suka. Resep 4, es cincau kelapa muda. Siapkan panci untuk memasak, kemudian masukkan 500 ml santan. Ini saya ambil dari kelapa parut asli ya. Boleh juga pakai santan instan, bisa pakai sekitar 1-2 bungkus aja yang kemasan 65 ml. Tambahkan 5 sendok makan gula pasir atau setara 75 gram, 1/4 sendok teh garam, dan 1 lembar daun pandan. Lalu ini kita masak sambil diaduk-aduk hingga santan mendidih. Kemudian kalau udah mendidih, matikan api kompor lalu angkat dan biarkan hingga dingin. Selanjutnya kita rendam setengah sendok makan biji selasih. Ini kita rendam dengan air panas biar dia lebih cepat mengembang ya. Kita biarkan sampai mengembang. Dan ini dia untuk membuat es cincau kelapa mudanya. Ada sirup rasa kuku pandan, kemudian cincau yang udah dipotong dadu, aku pakai cincau hitam, kelapa muda, terus santan, biji selasih yang udah mengembang, dan juga es batu. Lanjut kita akan racik ya. Kita siapkan wadah, mangkuk, gelas atau apapun. Lalu kita taruh bahan-bahan tadi, ada kelapa muda, kemudian cincau hitamnya juga, lalu biji selasih juga, dan juga tadi santan, lalu sirup kuku pandan, dan juga es batu. Boleh juga semua bahan dimasukkan jadi satu di dalam wadah besar ya, baru nanti dikasih santan dan juga sirup rasa kuku pandan ataupun santannya. Kalau kalian mau tambahkan dengan gula yang direbus itu juga boleh banget, nanti manisnya lebih cepat terasa daripada hanya menggunakan sirup aja. Karena kalau pakai sirup aja kalian butuh banyak banget sirup yang digunakan ya. Nah, selamat mencoba, semoga suka. Resep 5, es doger. Siapkan panci untuk memasak, kemudian masukkan 600 ml santan kekentalan sedang. Tambahkan 6 sendok makan atau 100 gram gula pasir, 200 ml air kelapa, kalau nggak ada boleh dilewatkan, dan juga 6 sendok makan sirup rasa kuku pandan. Kalau nggak ada sirup rasa kuku pandan, boleh juga diganti dengan pasta doger ya, karena biasanya yang dijual itu ya pakai pasta doger. Lalu kita aduk rata dan masak sambil diaduk-aduk. Kita masak dengan api sedang sampai mendidih dan gulanya larut ya. Hindari pecah santan. Nah, kalau udah mendidih, matikan api kompor, kemudian angkat. Biarkan hingga uap panasnya sedikit berkurang. Kalau uap panas sudah berkurang, baru kita masukkan ke dalam wadah. Ini kita pakai wadah yang bertutup ya. Biarkan hingga dingin. Setelah dingin, masukkan ke dalam freezer dan biarkan hingga membeku. Untuk bahan lengkapnya, di sini saya sediakan agar-agar 2 macam ya. Ini saya ambil dari 1 bungkus agar-agar tanpa rasa, dimasak dengan 800 ml air dan 6 sendok makan gula pasir. Lalu dibagi 2, kemudian dikasih pewarna masing-masing dan dimasak secara bergantian ya. Lalu ya biarkan hingga mengeras, kemudian nanti dipotong-potong dadu. Jadi gitu aja biar nanti nggak menghabiskan banyak agar-agar ya. Cukup pakai 1 bungkus aja, cuma dibagi 2 aja. Lanjut ini ada tape ketan, kemudian buah nangka, tape singkong. Ini sudah kubuang setengahnya, kemudian roti tawar, dan juga kelapa muda yang sudah dikerok, serta ada susu kental manis atau susu 3 sapi khusus untuk SS ya. Lanjut kita akan potong-potong roti tawarnya, kita potong dadu, dan buah nangkanya juga ini dipotong-potong dadu, potong kecil-kecil juga. Nah kalau kita buat sendiri tuh rasanya marem, puas gitu ya teman-teman ya. Karena kalau beli tuh biasanya ya sedikit, hanya 1 cup, kita mau nambah lagi harus beli lagi. Nah kalau udah bikin sendiri kayak gini kan makannya jadi puas. Nah ini adonan es dogernya itu udah membeku, udah mengeras. Kita biarkan hingga sedikit lunak ya, baru nanti kita kerok-kerok. Kerok sampai ke bagian dasarnya ya teman-teman ya, biar nanti tuh santannya kecampur. Karena yang di permukaan ini adalah
santan kentalnya, jadi nanti nggak kecampur sama yang cairnya juga. Selanjutnya kita akan racik es dogernya, terserah kalian mau mulai dari mana ya pencampurannya. Biasanya kalau dijual itu ya pakai cup ya, cup plastik, tapi kalau mau dimakan sendiri ya pakai mangkok atau pakai gelas itu juga boleh. Untuk agar-agarnya selain dipotong dadu, kalian juga bisa agar-agarnya itu diserut-serut aja ya, biar nanti hasilnya juga panjang-panjang. Nah, kita campur-campur aja seperti ini. Es doger ini cocok banget untuk ide jualan ya bulan puasa nanti, ataupun nggak pas bulan puasa juga bisa banget teman-teman, karena rasanya juga sangat enak, isiannya juga sangat menggiurkan ya, bisa komplit gitu. Untuk menu takjil bulan puasa nanti juga apalagi ini nambah nikmat banget, pasti keluarga kalian akan suka semuanya, apalagi anak-anak ya. Isiannya juga sangat bervariasi, macam-macam banget. Nah, ini es dogernya tuh aromanya udah wangi banget dari koko pandannya. Biasanya yang dijual itu nggak pakai sirup koko pandan ya, karena mungkin kemahalan, jadi nanti untungnya kurang bisa mendapatkannya. Tapi biasanya diganti dengan pasta doger. Banyak sekali dijual di warung-warung ataupun di toko bahan kue ya, es doger, pasta doger itu warnanya pink gitu. Untuk jualannya biasanya per cup itu harganya 5.000, tapi tergantung bahan-bahan yang kalian gunakan ya. Biasanya kalau untuk dijual lagi ya mungkin gulanya itu sedikit dikurangi, nggak harus manis pol ya teman-teman ya. Nah, ini es dogernya udah jadi, siap untuk disajikan. Selamat mencoba, semoga suka. Mohon maaf kalau ada salah kata. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya ya, menyambut bulan Ramadan ini. Jangan bingung-bingung untuk menyiapkan menu takjil bulan puasa ini. Selamat mencoba, semoga suka. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Uniza dan Kitchen. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.